Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Oke, kaifa halukum jami'an? Bikhair walhamdulillah. Masya Allah, semoga kita selalu dilimpahkan keberkahan ya oleh Allah, rahmat kasih sayangnya, tentunya nikmat sehat walafiat dan iman wal Islam untuk kita sekalian. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, pasti kalian kaget kan? Ada yang berbeda pada hari ini. Apa bedanya Pak Ihsan? Bedanya, nih, Bapak ditemani oleh orang yang paling imut. Nah, paling imutnya bagaimana? Oke, karena pada hari ini Pak Ihsan mengajarkan tidak hanya sendiri. Insya Allah Pak Ihsan akan ditemani oleh dengan siapa Pak? Dengan Pak Asep Ahmad Maulana. Oke, Bapak di sini mengajar di kelas 2C, yaitu pelajaran hadis. Masya Allah, tuh. Berarti kita akan bersama-sama nih untuk anak kelas 2A dan kelas 2C. Kita akan belajar hadis bersama-sama. Oke. Pak Asep, kita hari ini belajar hadis tentang apa Pak Asep? Tentang sholat awal waktu. Oh, sholat awal waktu. Emang pentingnya kita harus belajar itu Pak Asep ya? Penting sekali Pak Ihsan. Karena yang pertama kali yang akan ditanyakan ketika nanti di akhirat yaitu tentang sholat kita. Gitu. Kalau sholat kita tidak baik, maka amalan yang lainnya pun tidak baik pula. Gitu. Nah, sholat itu bagaikan kantong yang diisi oleh amal-amal. Nah, nanti kalau kantongnya bolong, amalnya akan bolong juga. Gitu. Jadi benar-benar penting nih anak-anakku sekalian. Yuk, karena kita melihat keutamaan yang luar biasa dari sholat awal waktu, sholat tepat waktu. Nah, sekarang kita mulai serius ya belajar tentang hadis keutamaan sholat tepat waktu. Namun sebelum itu, yuk kita sama-sama membaca bersama-sama hadis kedua tentang keutamaan sholat tepat waktu. Bapak baca dulu ya, nanti anak-anak bisa menyimak di rumah di buku modulnya hadis kedua halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu ala waktiha. As-salatu ala waktiha. Boleh selanjutnya Pak Ihsan dibaca. Oke. Nah, tadi udah mendengarkan bacaan tentang hadis tersebut. Yuk kita ulangi kembali hadis tersebut. As-salatu ala waktiha. Sekali lagi ya. As-salatu ala waktiha. Sekali lagi boleh. As-salatu ala waktiha. Yang artinya sholatlah pada waktunya. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kita udah sama-sama nih membaca bersama tentang hadis keutamaan sholat tepat waktu. Nah, di sini Pak Ihsan dan Pak Asep akan menjelaskan tentang kandungan hadis tersebut. Mungkin penasaran kan maksud hadis tersebut apa? Nah, dengarkan baik-baik penjelasan berikut ini tentang hadis tersebut. Baik. Bapak di sini akan menjelaskan tentang sedikit kandungan ayat hadis kedua, yaitu tentang keutamaan sholat tepat waktu. Gini Pak Ihsan. Gimana tuh Pak Asep? Sholat tepat waktu itu harus dilakukan oleh semua muslim. Karena ketika kita sholat di akhir-akhirkan, maka kita akan kena azab, yaitu neraka oleh Allah. Ya Allah. Itu ada penjelasannya Pak Ihsan di dalam Al-Quran. Barang siapa yang mengakhir-akhirkan sholat, maka tempatnya dia di neraka. Makanya ketika adzan berkumandang, kita harus segera tuh langsung mendirikan sholat. Itu Pak Ihsan. Jadi kita nggak boleh melalaikannya ya Pak? Nggak boleh, nggak boleh. Gitu. Ya. Tapi Pak, kalau misalnya saya sekolah, terus belum sempat sholat, saya pulangnya jam 2, misalnya zuhur jam 12, itu bagaimana Pak?
Biasanya gini Pak Isan, kalau di SDIT Iya, Pak Asep. itu ada dihususkan waktu-waktu untuk sholat. Contohnya seperti sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, dan begitu pun sholat asar berjamaah. Makanya Ananda harus bersyukur masuk ke SDIT. Di SDIT begitu diperhatikan untuk sholat Pak Isan. Gitu, Pak Asep. Itu jadi nanti orang tuanya pun di rumah akan tenang karena begini. Kalau anak itu belum sholat dan orang tuanya tidak mengingatkan untuk sholat, maka itu dapat juga orang tuanya. Oh gitu. Dosa dari anak itu. Ya Allah, berarti kalau aku nggak sholat orang tua aku berdosa ya Pak Asep Nah ya? itu Pak Isan, Ya makanya Allah. alhamdulillah ini KSDIT Hidayatullah memfasilitasi anak-anak supaya dekat dengan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salah satunya kita punya masjid yang begitu bagus. Terus tahfiz Al-Quran di sini dikaji juga. Oh gitu ya Pak Asep tadi penjelasannya ya, Masya Allah. Tuh anak-anakku baik yang di kelas 2A Abu Bakar atau di kelas 2C Utsman bin Affan, ingat ya baik-baik, jangan pernah kamu melalaikan sholat, mengakhir-akhirkan waktu sholat. Jadi zuhurnya jam 12 tuh sholatnya setengah 3, sholat asar jam 3 tapi sholatnya setengah 6, itu nggak boleh. Tidak ya boleh tuh Pak Isan, tidak boleh. Ada ancamannya yaitu siksa api neraka. Anak-anakku yang perlu kalian perhatikan, sholat tepat waktu adalah amalan yang termasuk yang dicintai oleh Allah. Oleh karenanya yuk sama-sama, ketika kita sudah mengenal hadis ini, kita semakin yakin dan menjalankan, mengamalkan sholat tepat pada waktunya. Jadi kalau terdengar azan, misalnya gimana Pak Asep? Aku lagi main game nih, terus azan. Nah, itu harus segera kita mengambil air wudhu. Karena gini Pak Isan, ketika kita menyibukkan sesuatu hal, sedangkan azan berkumandang kita tidak segera mengambil wudhu dan mendirikan sholat, nanti yang kita lakukan itu akan dihisab. Contohnya kita main game, nanti kita di neraka disiksa oleh game itu. Ya Allah, tuh jangan melalaikan waktu sholat ya. Terdengar azan, Allahu Akbar, langsung cepat-cepat ambil air wudhu lalu mendirikan sholat. Nah di sini juga Bapak punya video pendek, silakan Ananda saksikan video berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah terdengar suara azan. Allahu Saatnya kita sholat dulu deh. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Asep, udah masuk ke sholat. Iya Pak Isan. Sudah terdengar azan. Yuk. Emang udah azan? Udah. Yuk sekarang kita sama-sama sholat jamaah yuk di masjid. Ayo. Oke, boleh. Ayo siap. Alhamdulillah Pak Isan ya. Iya, alhamdulillah. Sudah melaksanakan kewajiban kita menunaikan sholat tepat waktu. Insya Allah akan jadi amal baik ya buat kita Pak Asep. Amin, amin, Insya Allah, Pak Isan. amin. Nah buat anak-anakku sekalian dicontoh ya. Ingat sholat tepat waktu. Nah itulah video yang sudah Bapak buat. Silakan Ananda di rumah dilihat dan dicontoh ya Pak Isan ya. Iya, sebagai pembelajaran buat kalian anak-anakku. Nah, setelah kalian melihat pembelajaran materi hadis hari ini, terus kalian tadi udah lihat kan contoh videonya dari orang ganteng Pak Isan dan Pak Asep yang paling imut. Nah, sekarang tugasnya kalian hafal hadis tersebut di rumah kalian ya. Dan jangan lupa Pak Isan mau menambahkan, buatlah video seperti video yang tadi kalian lihat.
bisa dong. Video bertemakan sholat tepat pada waktunya. Pak Asep ada tambahan lagi, Pak Asep? Sudah Pak Ihsan. Oh udah. Sudah. Akhirnya setelah aku melihat penjelasan ini, aku akan sholat tepat waktu. Oke deh. Ya, sekian video yang dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yuk, buat kalian yang sudah menyimak, jangan lupa ya di subscribe di akunnya Pak Ihsan Dan akunnya Pak Asep. Iya, di like and share sebagai pembelajaran yang baik buat kalian. Dah, itu aja. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walida walinaya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.